sampai 45, 147 sampai 152. Dengan cara menggabungkan semua informasi yang dikumpulkan ke dalam satu diagram alur yang lengkap. Dengan diagram ini akan menunjukkan langkah-langkah proses bisnis, penanggung jawab, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah setiap aktivitas. Kemudian mencari kelemahan. Di halaman 46, itu kelemahannya keterbatasan data. Di halaman 71, keterbatasan data, dan di halaman 82, keterbatasan metode, di halaman 104, keterbatasan metode, dan di halaman 112, keterbatasan metode. Nah, secara keseluruhan, kasus tersebut memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal keterbatasan data dan metode analisis yang digunakan. Hal ini dapat membuat hasil penelitian kurang akurat dan sulit untuk diinterpretasikan secara objektif. Kemudian, rekomendasi perbaikan di halaman 46 dengan 71, itu rekomendasinya dengan cara melengkapi data, menambahkan detail data, dan memperluas periode data. Kemudian di halaman 82 dan 104 itu rekomendasi perbaikannya dengan menjelaskan detail model dan melakukan analisis perbandingan. Kemudian di halaman 127 dengan membuat pitch chart untuk membantu menentukan bagaimana model redesian terbaik berdasarkan rata simulasi dan skor. Yang keenam itu mengimplementasikan perubahan. Di halaman 64, implementasi kontak reduction dengan cara membuat format order, mempromosikan format order, dan melatih operator media sosial. Di halaman 69 itu implementasi activity elimination dengan cara membuat sistem penjadwalan pengambilan, melakukan packing yang mudah diangkut, dan mempersiapkan kurir. Di halaman 74 itu implementasi automation integration dengan cara mengimplementasikan sistem ERP, melakukan kustomisasi sistem ERP, melatih operator sistem ERP, dan mempersiapkan hardware. Di halaman 78 melakukan parallelism dengan cara melakukan race question, melatih pekerja, dan mempersiapkan sumber daya. Dan yang terakhir itu evaluasi pemantauan. Setelah kita mengimplementasikan perubahan, pasti kita melakukan evaluasi pemantauan. Yang dimana yang pertama itu evaluasi keterlambatan pemenuhan pesanan di halaman 46, 110 sampai 112, 147 dan 148. Di antaranya tingkat keterlambatan dan penyebab keterlambatan. Di antaranya penyebab keterlambatan yaitu speed pekerja, ketergantungan terhadap supplier, dan kebijakan pembayaran DP. Kemudian pemantauan keterlambatan, serta upaya perbaikan. Kemudian di bagian evaluasi proses bisnis, halaman 43, 53 sampai 60, dengan cara pemetaan proses, analisis value added, analisis root cause, dan pemantauan proses. Kemudian di evaluasi implementasi redesign. Usulan redesign kontak dengan cara usulan redesign ini mengusulkan 4 model. Yang pertama itu contact reduction, activity elimination, integration atau automation,
dan paralelisme. Kemudian, validasi redesign dengan cara menghitung skor feasibility dan melakukan simulasi. Kemudian, analisis dampak redesign. Yang terakhir itu evaluasi penggunaan tools. Di halaman 14, 20, 22, 25, 28, dan 87. Tools yang digunakan dan keefektifan tools. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus analisis manajemen persediaan bahan baku pada UMKM Rengginan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.